Ya pemirsa, setelah tadi kita mendengarkan pernyataan dari Jaksa Penuntut Umum Ardhito bersama rekan Yulfitri Nesa di sela-sela rehat persidangan, kali ini kita akan kembali bergabung dengan Yufi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendengarkan pernyataan dari tim penasihat hukum Jessica mengenai jalannya persidangan hari ini. Silakan Yufi. Ya, terima kasih Zaki dan juga pemirsa. Saat ini saya masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan di samping saya langsung saja sudah ada salah satu dari tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, yaitu Ibu Sordame Purba. Selamat siang Bu Dame. Selamat siang. Terima kasih ya sudah bersedia nih waktu istirahatnya dicuri untuk wawancara di sini. Bu Dame, kalau kita lihat hari ini menghadirkan ahli hukum pidana material begitu ya. Ini kenapa ahli ini yang dihadirkan dalam persidangan? Ya, karena menurut kita dia punya keahlian untuk memberikan kesaksian dan membuat perkara ini menjadi terang. Baik, untuk ahli hukum pidananya begitu. Mengapa ahli hukum pidana ini yang didahulukan untuk memberikan keterangan di sisa-sisa jatah dari kuasa hukum untuk menghadirkan ahli? Memang dari beberapa ahli yang sudah kita persiapkan, ada untuk beberapa kali persidangan, memang direncanakan ahli pidana yang untuk terakhir. Baik, memang ini sesuai begitu ya dengan yang direncanakan. Dan tadi juga ada hal yang cukup menarik begitu ketika disampaikan. Ini ada sejumlah pertanyaan dari Bu Dame dan juga tim begitu. Ada yang mengatakan terkait dengan serangkaian kejadian begitu sebelum akhirnya kasus kematian Wayan Mirna Salihin ini terjadi. Tadi juga ada rangkaian yang ditanyakan begitu ya oleh salah satu tim Anda yang menanyakan terkait dengan apakah benar ketika 340 ini harus didasari kepada di mana memperoleh racun tersebut begitu. Di mana dia membelinya, ada yang melihat tidak dia membawanya, kemudian ada yang melihat tidak dia yang meletakkannya begitu. Dari keterangan-keterangan itu ahli mengatakan bahwa baik itu harus ada yang melihat, kalau tidak ada yang melihat maka tidak ada begitu, maka ini tidak layak untuk dikasuskan begitu. Tanggapan Anda? Baik Mbak, kalau tadi itu kan menyangkut pembunuhan berencana 340. Ini kan dari awal juga menjadi satu perbincangan bahwa di dalam pembunuhan berencana itu ada kesengajaan dan ada perencanaan, sehingga perlu di sana ada pembuktian, ada pembuktian di sana. Nah, untuk pembuktian itu ada perlu yang di luar daripada rangkaian daripada pasal 340 tersebut, ada motif. Nah, motif ini memang bukan unsur, tapi untuk membuktikan kesengajaan itu diperlukan motif. Dengan terbuktinya kesengajaan ini, di situ sudah termasuk motif. Baru kemudian tadi ahli kan mengatakan bahwa perlu ada suatu semacam rangkaian. Makanya tadi kita pertanyakan, apakah rangkaian yang dimaksud itu, sebagaimana juga tadi kalau nggak salah ada salah satu majelis yang mengatakan, apakah perlu dibuktikan membawa, memiliki, terus mendapatkannya, cara memasukkannya? Oh ya, perlu. Kalau ternyata ada yang meninggal dengan racun, tapi bukan dia yang melakukan, bagaimana mungkin? Bisa jadi kalau ini tidak bisa dibuktikan oleh jaksa, dikatakan ya nggak terbukti dakwaan tersebut. Baik, ini lagi-lagi ini untuk diminta dibuktikan begitu ya. Tadi juga saya sebelumnya mewawancarai salah satu JPU begitu yang menyatakan bahwa dalam persidangan kali ini untuk hal-hal ini dibuka secara parsial karena kan ahli tidak boleh mengomentari terkait dengan kasus, tapi ini lebih kepada keilmuannya. Salah satunya adalah motif. Satu sisi ketika JPU menanyakan apakah motif dibutuhkan untuk dakwaan pembunuhan berencana, ternyata kan tidak. Ini hanya salah satu unsur tapi tidak mutlak untuk ada. Tapi ketika ditanyakan lagi terkait dengan rangkaian yang sebelumnya saya katakan, rangkaian itu harus ada. Jadi di sini ada dua pendapat begitu yang terkait kasus ini yang cukup berbeda. Nah, menurut JPU dua pendapat ini bisa karena dibuka secara parsial, maka ini bisa menjadikan pendapat ahli ini seolah menjadi bias. Apakah Anda melihat ahli yang berpendapat hari ini ada bias di dalam pendapat-pendapat yang diutarakan? Sebenarnya nggak ada bias sih, ya kan? Kalau itu kan tadi maunya jaksa itu seperti merangkaikan bahwa itu tidak diperlukan, tapi kan ahlinya dengan jelas mengatakan motif itu memang ada di luar daripada unsur yang tidak perlu dibuktikan. Itu sudah confirm dong. Tapi di saat dia mencari membuktikan pasal 340 di mana di sana ada satu unsur kesengajaan,
dengan kesengajaan itu kan ada motifnya. Nah, terbawalah itu sehingga di dalam untuk menentukan pasal 340 itu diperlukan motif tersebut. Baru kemudian rangkaian. Jadi sebenarnya jelas tidak ada yang bias di situ. Ya saya tidak tahu pendapat JPU ya, tapi bagi kami itu sangat jelas sebenarnya bagaimana motif itu ada di dalam pasal 340 itu, karena untuk membuktikan itu harus dia ini. Bagaimana juga rangkaian itu, karena rangkaian itu kan ada perencanaan itu kan ada waktu, sehingga kan dia memerlukan, aku mau membunuh pakai apa. Kalau dia terpikir untuk racun, bagaimana cara mendapatkannya, di mana, terus di mana aku melakukannya. Nah, tadi kan katanya ada survei tempat. Kalau hanya survei tempat kan nggak mati, ya kan? Dia mati katanya kan racun. Kemudian kan dicari nih, bagaimana mendapatkan racun. Setelah aku bawa, pakai apa bawanya? Racun apa yang harus kupakai? Kalau racun sianida di persidangan sudah terbukti, itu tidak gampang untuk mendapatkannya. Kalau bukan orang-orang tertentu dalam arti yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan sianida tersebut. Ini kan tidak dapat dibuktikan. Tidak dapat dibuktikan dia benar-benar memiliki, tidak dapat dibuktikan dia membawa, tidak dapat juga dibuktikan bagaimana dia memperoleh, dan semua itu tidak ada. Hanya ya karena dia ada di situ aja. Karena dia ada di situ, begitu makanya dijatuhkanlah dakwaan kepada terdakwa pada saat ini, begitu ya. Kalau tadi juga yang dibahas ini yang cukup menarik terkait dengan kesengajaan. Kesengajaan ini harus dibuktikan. Kalau tadi dianalogikan sebagai orang yang menembak ketika itu jarak 2 meter, maka terasa tidak mungkin ketika itu tidak sengaja. Tapi ketika seorang pemburu menembak di semak-semak, ternyata yang ditembaknya bukan rusa tapi melainkan manusia. Ini adalah faktor kesengajaan. Nah, faktor kesengajaannya ini menurut Bu Damai, apakah ini sudah terlihat begitu dari bukti-bukti atau bukti-bukti persidangan atau fakta persidangan yang diungkapkan oleh ahli-ahli yang dihadirkan oleh JPU? Apakah kesengajaan ini sudah terlihat? Saya rasa sampai hari ini belum terlihat ya unsur kesengajaannya itu di mana, ya kan? Dia kan kalau dia sengaja berarti kan memang kembali tadi perencanaan itu kan ada tadi objeknya itu harus jelas. Ini kan tidak dapat dibuktikan, sehingga kembali lagi kepada motif itu, kembali lagi kepada rangkaian-rangkaian itu. Karena kesengajaan itu kalau hanya kesengajaan aja salah satu unsur tidak terpenuhi, ya dia tidak bisa. Dan hingga saat ini juga tim kuasa hukum masih tidak melihat begitu ya hal-hal seperti itu dibuka di persidangan. Dan tadi juga ada hal yang cukup dipermasalahkan terkait dengan CCTV. Nah, CCTV ini dilihat dari unsur hukum pidana material begitu ya, apakah ada atau tidaknya. Dan tadi juga kita tanyakan ketika ditanyakan kepada ahli, ternyata ahli juga tidak bisa memastikan terkait dengan CCTV yang diakui atau tidaknya, tapi dibandingkan dengan seperti kasus korupsi begitu ya, undang-undang korupsi. Nah, tanggapan Anda? Iya, kembali kepada CCTV, dari awal persidangan kita juga mempermasalahkan cara mendapatkannya, baru mempermasalahkan ini ada di bukti mana ini. Karena di dalam hukum acara kita tidak mengenal bahwa CCTV itu masuk ke alat bukti yang mana. Tadi di persidangan juga kan jelas, dia tidak masuk ke dalam alat bukti yang 5 itu, yang di KUHP itu. Kecuali kalau mau mungkin diperluas katanya kan, kalau diperluas ya, tapi kan secara tegas dikatakan tidak ada. Kecuali kalau di undang-undang korupsi. Kalau undang-undang korupsi itu memang sudah dimasukkan di sana, itu jelas ya. Baik, tapi kan ini kan bukan kasus korupsi. Iya, makanya itu tidak dapat dimasukkan menjadi alat bukti. Ternyata ada di persidangan. Ya itu, kita sih berharap dengan ini terbuka, dengan adanya ahli-ahli ini mengenai barang bukti ini, ya harusnya tidak dipertimbangkan dan harus ditolak. Karena dia bukan malah merupakan satu alat bukti, untuk petunjuk pun tidak, ya kan? Baik, jadi itu merupakan tanggapan begitu ya dari tim kuasa hukum seperti itu. Tadi juga ada yang cukup menarik terkait dengan ungkapan yang dikeluarkan oleh ahli, lebih baik membebaskan orang yang bersalah jika ragu begitu ya, daripada menghukum orang yang tidak bersalah, karena hakim di sini harus yakin dan tidak ragu. Nah, tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Itulah hukum yang kita anut, Mbak, karena sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, ya kan? Itu sudah dari dulu hukum kita menganut seperti itu. Lebih baik kita membebaskan
1000 yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Nah, sama dengan yang tadi itu. Sangat tidak arif atau hilap membunuh, menghukum orang yang bersalah. Kalau ada kehilapan, lebih baik hilap membebaskan orang yang bersalah daripada hilap menghukum orang yang tidak bersalah. Memang itulah hak asasi manusia dan itulah yang kita anut. Baik, dalam hal ini Anda melihat apakah hak asasi manusia itu juga terlihat begitu dalam persidangan? Anda merasakan keadilankah pada saat di persidangan ini? Sampai sekarang kita ya masih oke juga lah. Ya kita melihat bahwa Ketua Majelis itu juga cukup arif ya membawakan persidangan ini. Tapi biarlah, karena ini terbuka persidangannya, semua melihat, seluruh masyarakat menilai. Mungkin kalau saya yang menilai terlalu subjektif, tapi biarlah masyarakat yang menilai. Tapi bagi kami, apa yang berjalan sampai saat ini ya masih sesuai dengan hukum acara. Baik, ini agak sedikit begitu ya keluar dari jalannya persidangan tadi, tapi ada yang cukup berbeda begitu pada hari ini karena tidak ada Bang Oto Hasibuan. Bisa diceritakan ini Bang Oto kemana? Memang Pak Oto itu kemarin juga agak cepat dia pulang karena memang ada urusan. Itu yang saya tahu. Ya, mudah-mudahan kalau memang nanti selesai dia akan hadir. Tapi dalam kondisi sehat ya? Sehat. Tapi bagi kita karena tim ya sama aja. Hanya mungkin karena sudah terbiasa dia yang hadir sehingga banyak orang yang mencari ya. Mencari karena memang bagaimana ya, mungkin masyarakat ataupun mungkin yang hadir dalam sidang sudah terbiasa dengan figur Pak Oto. Tapi itu kalau selesai urusannya dia pasti hadir. Tadi juga kalau memang cepat selesai dia akan hadir. Baik, tadi Bu Dame ada tidak sih perasaan begitu ya yang Anda rasakan ada bedanya tidak dengan adanya Oto Hasibuan dengan tidak ada Oto Hasibuan? Secara kehadiran fisik pasti dong ada ya, karena memang dia kebenaran di tim ini juga dia selaku ketua tim. Tapi untuk kita menghadapi sidang itu kan sama aja, karena kita kan sama-sama rekan kan, rekan, hanya kebenaran dia aja yang menjadi ketua tim. Baik, untuk selanjutnya setelah jeda, ahli apa lagi yang akan dihadirkan? Yang pasti masih ada 2 ahli lagi. Tidak ada bocoran ini terkait dengan siapa ahli yang akan dihadirkan? Kayaknya sampai sekarang masih surprise nanti. Oke, kita masih menunggu begitu ya terkait dengan kejutan nanti yang akan diberikan di persidangan. Tapi semoga lagi-lagi siapapun ahli yang ditampilkan pada saat sidang nanti ini bisa membuat persidangan semakin terang benderang begitu ya. Terima kasih sekali Bu Dame Purba atas waktunya. Selamat beristirahat ya dan selamat melanjutkan nanti jalannya persidangan. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Sordame Purba, salah satu tim kuasa hukum dari Oto Hasibuan yang mengungkapkan pendapatnya dan tanggapannya terkait dengan persidangan yang berlangsung pada hari ini. Namun lagi-lagi semua ahli yang dihadirkan di sini dan semua pendapat yang dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum semata-mata untuk mengungkap suatu kebenaran. Dan kita harapkan bahwa kebenaran itu akan segera terungkap di persidangan ini. Sementara ini saya akan kembalikan dulu ke studio dengan Zaki, silakan. Baik, terima kasih Yofi. Kita tunggu update-nya kembali nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya mengutip kembali apa yang disampaikan tim kuasa hukum Sordame Purba adalah adagium yang disetujui hampir seluruh pakar hukum pidana. Pemirsa, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menangkap atau menghukum satu orang yang tidak bersalah. Breaking news, misteri kematian Mirna akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya.